Korek. Hah? Korek. Lucu mas. Korek. Korek. Oke. Mas. Sap. Bab. Wis, dalam banget, lagi banyak yang dipikirin. Pusing bro. Lagi banyak yang dipikirin banget kayaknya. Kayak nggak kebakar tapi. Kayak nggak kebakar gitu. Sorry apa? Wait. Kedistrek asap ya. Kenapa? Oh, disundut. Gitu dong. Hari ini Rais Merasa Besi hadir. Kita akan ngebahas soal spesialnya sekentot 2 kentot. Bukan. Celana kargo. Bukan juga, Mas. Apa gembul blon? Gede dongo. Gede dongo. Enggak, itu dari Rispo, bukan. Iya, apa judulnya? Berlayar. Congrats ya, rame kemarin. Belum, man. Emang tayangnya? Lah, ini mau gue tayangin tahun depan. Lah, ya enggak, maksudnya kan tujuannya mah promo biar sebelum show orang udah tahu nih awareness. Itu kan tujuan lu, tujuan gua kan mungkin beda sama lu. Kita kan nggak harus satu tujuan. Iya, Emang lu berharap semua orang harus sepakat sama lu? Tidak. Iya kan? Iya, Negara demokrasi. Betul sekali, tapi kan awalnya saya hubungin Mas Panji izin untuk promo untuk show saya nih. Kalau promo kan berarti sebelum acara, berarti itu ada gembor-gembornya gitu. Awalnya. Tapi kan hidup kan tidak ditentukan dari bagaimana hidup itu dimulai, Ya. tapi bagaimana hidup itu dijalankan. Jadi kalau awalnya lu pengen kayak gitu, ternyata perjalanannya gua nggak bikin kayak gitu, Bener. nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa karena itu. Jadi gimana berlayar? Rame kemarin. Nah, nggak tahu Mas, karena belum jalan. Karena belum jalan kan ini. Kita kan ngeteknya sebelum saya jalan tur nih. Tapi tayangnya setelah tur ternyata. Kenapa sih gue salah mulu di mata lu? Nggak salah mulu Mas, cuman secara positioningnya kayak agak beda gitu tujuannya. Kenapa? Tujuannya kan pengen promo sebelum show nih, harusnya nih orang nonton ini nih sebelum jalan Emang tur. acaranya sebenarnya kapan? Mulai jalan turnya 18 Oktober Mas. Kotanya? Kota Bandung pertama. Terus? Habis itu di tanggal 1 November Balikpapan. Oke, terus? Habis itu tanggal 15 November Yogyakarta, 16 Novembernya langsung di Bali, habis itu 19 November di Palembang, terakhir final di Jakarta 6 Desember Mas. Nggak oke. Gua nggak setuju. Kenapa nggak setuju, kan acara saya? Kan ada Bandung, Betul, Bandung. Balikpapan. Balikpapan. Terus apa tadi? Jogja, Jogja, Bali, Bali, Palembang, Palembang, Jakarta. Jakarta tuh Batavia. Ada 2 dari 6 kota ini yang tidak huruf B. Apa? Padahal show lu berlayar. Bener. Berlayar ke Bandung, B. Berlayar ke Balikpapan, B. Berlayar ke Jogja, B, J. Berlayar Bali, B. Berlayar Batavia, B. Berlayar satu lagi Palembang ya? Palembang. Enggak, B. Enggak, masa? Ganti deh. Bogor. Ya enggak, saya mah bukan nggak mau ke Bogor, cuman emang pilihannya Palembang. Mas. Katanya mau B. Nggak ada pilihan sesuai huruf B, jadi B semua. Kata lu kalau spesialnya berlayar, kota yang lu samperin inisial B. Enggak sih, nggak ada ngomong kayak gitu kan. Ada, gue baca di Comika Media. Nggak ada Mas, ini kayaknya salah informasi kayaknya deh. Gue baca. Miskomunikasi kayaknya nggak ada, bukan tergantung. Jadi Comika Media nipu? Bukan nipu, cuman kayaknya emang nggak ada statement saya mengeluarkan huruf B harus B gitu, nggak ada. Terus penjualan tiketnya di? Penjualan tiketnya di tip-tip Mas. Kenapa nggak bip-bip? Lah, nggak ada. Kan B. Sensor bip. Di tip-tip. Di tip-tip, betul. Iya. Di tip-tip. Termasuk yang Jakarta udah dijual? Jakarta udah mulai dijual. Udah mulai dijual, kota-kota lain juga dijual? Sudah, sekarang sudah masuk ke periode nahkoda. Hah? Nama periodenya apa aja? ABK, habis itu nahkoda, kapten. Itu kalau judul spesialnya berlayar. Ya. Kalau sekentot 2 kentot, periodenya apa? Kan jadinya sekentot 2 kentot kan? Akhirnya Enggak, jadinya tetap katanya sekentot 2 kentot. jadinya berlayar Mas. Ini sekentot. Ini Bang Abdur yang ngasih usul, tapi saya nggak mau bikin show Terlalu itu. banyak kebingungan nih, informasinya simpang siur. Betul. Malah gue dengar dari Ajis batal. Nah, itu juga yang terbaru, Mas. Masa dibilang batal? Orang Tapi masih... kan lebih cocok berlayar batal. Berlayar Bandung, berlayar Balikpapan, batal, B. batal kota gitu. Iya, konsepnya sesuai kan? Kan lu bilang semuanya huruf B. Itu juga nggak ada. Saya nggak melempar statement seperti huruf kota-kota yang akan saya datengin depan awalnya B, nggak ada. Berlayar aja, itu cuma nama show aja Mas gitu. Kan lu tau lah anak-anak nggak setuju nih dengan judul berlayar. Bener nggak? Sebenarnya awalnya kayaknya setuju deh, Mas. Terus yang bilang nggak setuju siapa? Bang Abdur. Ya, masa lu nggak respect sama Abdur? Respect banget sama Bang Abdur. Jadi lu mah. udah dengerin dong omongan Abdur? Dengerin, cuman kan terkadang ada masanya kita harus bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk gitu. Oke, gini deh, supaya gua setuju juga. Ya.
dengan judul berlayar, Betul. mungkin ada baiknya lu cerita sama gue. Oke, nah, nih kayak gini kan enak jadinya Mas, karena semua orang langsung kayak enggak, langsung dibantah. Ya, jadi nanti setelah gue dengar soal berlayar, Betul. gue bisa tentukan, oh emang harus berlayar sih. Nah, Atau bisa jadi celana kargo. celana kargo apaan Mas? Nah, makanya gue Iya. dengerin dulu. Oke, Ini spesial keberapa? ini spesial yang ketiga Mas. Spesial ketiga. Ya. Yang pertama You Raise Me ABK. Up. You Raise Me Up. Itu mah periode bukan sionya. You Raise Me Up, Rais. You Raise Me Up, betul. Yang kedua, Yang kedua Sisi Gelap tahun lalu. yes. Promo ke saya juga. Betul, Mas Panji juga. Sekarang promo untuk berlayar. Berlayar, betul Mas. Jedanya berapa tahun tuh? Berarti hitungannya setahun sekali Mas, per 1 tahun sekali. Lo sama gue deket kan? Iya Mas. Kita ngomong apa adanya aja. Iya Mas. Oke. Oke Mas. Yang pertama profit nggak? Profit, alhamdulillah. Yang kedua profit nggak? Tidak. Yang ketiga, lu rencanakan untuk menandingi profit yang pertama. Sebenarnya aneh banget ya. Nah, gimana, yang Mas? pertama justru profit. Itulah Mas, aku juga bingung. Saya juga bingung kenapa yang pertama profit, karena sebelum jalan tour yang pertama, Sorry, ini pembukaan tour ya, bukan cuma ngomongin Jakarta. iya, Atau lu misahin pembukaannya? semuanya. Semuanya. Oke, Semuanya. jadi waktu yang pertama You Raise Me Up itu berapa kota? Eurasment itu malah 8 kota Mas. 8 kota. Yang sisi gelap? 6. Oke. Harga tiket? Harga tiketnya enggak, yang You Raise Me Up itu di early bird-nya itu 50.000. Habis itu di 100.000, 150.000. Nah, di yang sisi gelap gue naikin. Jadi 75 early bird-nya. Karena dari yang You Raise Me Up itu banyak yang bilang, "Bang, 50.000 terlalu murah, Bang." Untuk apa namanya sebuah pertunjukan spesial di kota-kota yang ada itu tuh. Kira gue naikin 25. Langsung agak beda tuh. Sedangkan cara promosinya kota-kota yang dipilih juga hampir sama sebenarnya, bahkan sama semua. Tahun berapa ini? Ya? Tahun berapa si You Raise Me Up? You Raise Me Up. You Raise Me Up tahun berapa? Sisi gelap tahun berapa? You Raise Me Up 2023, Sisi Gelap 2024, Berlayar 2025. Kota lebih kecil, harga tiket naik. Iya. Cara promo sama. Cara promo sama, diterapin sama. Kota juga sama. Kotanya kota-kota yang sama, kota-kota besar juga. Bahkan kuantiti kotanya dikurangin tuh yang Sisi Gelap. Dari 8 jadi 6. Berlayar Astagfirullahaladzim. Tadi kita juga ngomong gitu. Ngapain kamu di sini? Gua bilang sekentot, gua kentot. Iya, sekentot. Dia nggak mau. Gue ganti jadi celana kargo. Jangan, Nggak usah. mau. Gue ganti jadi gede Ini- goblok. Nah, Nggak mau juga. kecil dong, gede goblok. Mending Nggak ada. berlayar. Berlayar. 14 tahun stand up Ya Bang. Kok Allah. ada orang mikir. Ini Gitu. gue mau ngejelasin Bang. Ini karena Bang Abdur. Pak. Enggak. Awal. Pokoknya gua ngasih. Bang, udah matiin aja. Enggak, jangan promo di sini. Jangan. Ini mau gue jelasin Ini di sini. YouTube founder, jangan rusakin YouTube founder. Iya makanya gue jangan mas makanya datang ke sini mati biar aja. promo. Jangan mas, jangan nggak usah. Jangan beli tiketnya ya. Teman-teman jangan beli tiketnya sebelum berlayar ini. Beli dong, dibeli. Kan tujuannya biar dibeli. Masa acara gue dituduh sold out orang belum. Tapi udah nggak usah dibeli deh. Oh jangan mas, suruh beli harusnya biar datang gitu. Ini makanya kan tujuan promo biar orang tahu nih, jadi biar mau beli gitu. Tapi Abdur masuk akal sih. Masa berlayar 14 tahun stand up? Oke, ada penjelasannya mas. Kan kayak Mas Panji bikin show pasti ada maksud dan tujuannya dong, ada arti di balik namanya dong. Iya, tapi kan pakailah kata yang nggak terlalu umum. Tapi oke, kita akan Ya. ke konsep. Kita mau ngejelasin. Kalau pemikiran lo ya setelah lo pikir-pikir, apa tuh faktor pembedanya? Atau masih misterius di mata lo? Apanya nih? Soal kenapa yang kemarin, yang pertama dan yang kedua rugi, padahal Oke. kota lebih rendah. Kayak Kapasitas per kota naik nggak? sama mas. Sama ya? Sama. Kapasitas sama, kota-kota yang dipilih juga sama, kurang lebih sama, kota-kota besar. Dan agak beda, yang pertama itu udah prepare kayak, wah nih karena tour pertama, show pertama, ada ketakutan kayak, wah kayaknya nggak profit nih, makanya konsultasinya sama abang-abang yang lain. Setidaknya udah punya nge-save uang nih untuk jaga-jaga lah, amit-amit. Tapi pas setelah jalan, ternyata profit. Terus mikir dong, oh kalau kayak gini caranya berarti dengan pola yang udah dilakukan, seharusnya aman. Diterapin di show berikutnya. Tapi tidak berjalan. Sistem kerjasamanya gimana? Sistem Lu jalan sendiri atau bagi hasil sama komunitas atau? Bagi hasil sama komunitas, kerjasama sama komunitas-komunitas yang ada di daerah gitu. I see. Terus yang sekarang harganya naik atau tetap? Harganya disamain sama kayak tahun lalu, kayak Sisi Gelap. Kapasitas disamain juga? Kapasitas tetap sama, 100 Kota sampai 150. tadi turun ya? 6 juga ya? Kota jadi 6 juga yang tahun ini. 6 juga, oke. Jadi jumlah kota sama, Betul. harga sama, Betul. kapasitas sama. Kapasitas sama. Judul jelek.
Enggak, Mas. Ada maknanya show gua tuh. Oke. Ada alasannya di Karena You Rise Me Up, Yes. ada nama Rais, mudah untuk dipahami. Ya, Sisi gelap, ngomongin soal sisi gelap Anda, betul. mudah untuk dipahami. Iya. Berlayar, kenapa? Oke. Kenapa berlayar? Kita coba gua jelasin dari awal mula pembentukan nama show kali ya, Mas ya. Oke, Biar Mas boleh. Panji nangkap dulu nih. Boleh, maksud lu gue bego? enggak, maksudnya biar nggak ada salah paham. Oh. Jadi runutan kenapa bisa ketemu nama berlayar ada iya benar Mas, terus? banyak. Ada ceritanya, Mas. Awalnya nama show gue itu bukan berlayar, Apa awalnya apa? hilang arah. Nah, Semuanya setuju dengan hilang arah ini. Benar. lebih bagus. Betul, semua bilang seperti itu. Cuman setelah pada saat gua mikir kayaknya hilang arah nih, karena dari premis besarnya ini adalah ketakutan gua atau gua merasakan hilang arah, ketakutan gua merasakan patah hati terbesar dalam hidup. Jadi hilang arah. Oh lu putus Tahun lalu, tahun lalu tuh? ya di tengah-tengah show. Itulah trigger gue bikin. Di tengah-tengah tur? Di tengah-tengah tour. Itulah trigger gue bikin show tahun ini. Karena cinta banget. Ya betul. Bro. Sayang banget sama dia. Iya, udah tapi sama Mas ini. Mas siapa? Bentar Mas. Namanya siapa? Nama kebetulan tapi Kan ceweknya. ada Mas. Ada aman. Ada Mas, lu bikin patah hati Rais. Udah mah namanya ada Mas. Perempuan macam apa namanya ada Mas? Nggak, bukan. Maksudnya ada Mas namanya, cuman saya nggak nyebut namanya aja, nggak usah. Oh, Bukan, Adam. ada Mas, bukan. Bukan. Saya namanya Adam. Bukan, Kenapa bukan. nggak mau lu sebut sama gua? Nggak apa-apa, nggak usah. Maksudnya ya udah Oke, terus selesai. hilang arah deh tuh. Hilang arah. Tapi setelah dipikir-pikir, oh ya, mati ya. Wah, oke. Gua agak ke-distract nih sama ini nih. Ayo, fokus Oh lah. ya, sorry. Setelah dipikir-pikir, takut ini Mas, ada apa mitos komik-komik kan nama show adalah doa. Hilang arah, takut penontonnya hilang gitu. Ada seperti itulah mitosnya. Takutnya ada ketakutan gua. Terus gue pikir lagi, wah kayaknya iya juga ya, karena banyak contoh-contohnya. Contoh, Kayak awareness, setengah jalan waktu itu ya kan. turunnya jadi cuma setengah. Betul. Terus? Ya, banyak lah gitu. Komodo Benoy. Nama show-nya susah banget didengar. Betul, Pas betul. lagi di show gak ada sound-nya. Itulah dari doa kayak gitu. Ya, Kan mens ya, rea apa ya? mens rea, Mas ngomongin orang mens kan? Aneh-aneh aja. Nah, takut hilang arah. Takut hilang arah. Jadi ada ketakutan. Jadi mikir tuh, apa ya nama show yang yang menggambarkan ada kemungkinan bisa hilang arah juga, kegiatan apa? Biar lebih catching, kayaknya berlayar nih. Karena kalau kita berlayar, kan banyak ombak-ombak, kita takut hilang arah, terus banyak rintangan-rintangan gitu. Tahu nggak? Nama yang masih ada hubungannya dengan tema tersebut tapi nggak sejelek berlayar. Apa? Mercusuar. Lo tau mercusuar tugasnya apa nggak? Nah, itu juga sih benar mercusuar. Jadi ini kan apa namanya petanda. Iya, Petanda untuk kita- yang hilang arah, ngeliat mercusuar mercusuar. jadi jelas. Betul. Lebih bagus mercusuar apa berlayar? Mercusuar. Mercusuar, stand up comedy special. Berlayar, tapi tetap berlayar bagus maksudnya. Kan ada kegiatannya Lu gitu. nggak kepikir aja bahwa mercusuar itu bisa lebih baik sebagai judul. Enggak, maksudnya kepikiran Mas, cuman kan gue nafsu. Pelampung. Masa Pelampung? Namanya Pelampung, stand up comedy tour Tapi Pelampung. lucu kan? Ya, Tapi lucu kan? Tapi apa? Pelampung. Stand up comedy tour Pelampung. Iya kan? Apaan Ya nggak Pelampung? apa-apa kan. Kalau lu hilang arah jadi lu ngambang. Tapi nganyut. Nggak tahu kemana tujuannya tapi. Ya, tapi kan ada pelampung. Iya sih. Tuh, pelampung stand up comedy special. Enggak, tetap berlayar, tetap Kalau berlayar. pelampung harus ke Palembang atau ke Lampung sih. Kalau udah pelampung ya nggak sih? Iya, tapi Berlayar. berlayar. Akhirnya berlayarlah kepilih. Lu pilihlah berlayar. Dipilih oleh lu atau ada orang-orang lain yang setuju juga? Ini kita ngobrol pada saat lagi sama Popon Kerok. Popon Kerok. Betul. Jadi Popon Kerok ikut setuju sama judul berlayar. Iya, kurang lebih ada kita ngobrol, ada Popon Kerok, ada Firza Logika, ada Faisal, anak-anak Trimantra waktu itu. Tolol. Anak Trimantra gak usah diajak ngobrol. Tolol tiga-tiganya. Nah, kan gue lupa. Berlayar. Akhirnya untuk menggambarkan berlayar. soal perjalanan. Betul, perjalanan gua. Ada perjalanan ketakutan, merasakan patah hati terbesar dalam hidup. Jadi berlayar ini tentang patah hati. Tentang patah hati, Mas. Ngefek banget kayaknya. Wah, Bukannya waktu itu lu bilang sama gue, itu cuma buat ngewe. Mas, nggak ada, Mas, nggak ada. Sumpah nggak ada, gue ngomong kayak gitu, nggak ada. Nggak ada, astagfirullah. Ada. Kagak ada, itu bukan gua itu. Ini lu WhatsApp sama gue. Mana? Coba tunjukin, gua kagak ada, gue berani kagak ada, gue ngomong kayak Ada gitu. kalau nggak salah. Astagfirullah, Ini kagak handphone ada. lu?
Enggak, mau ngapain? Mau WhatsApp ke gue sendiri. Enggak ada. Enggak. Cuman Jadi pembahasan berlayar adalah murni mengenai cewek ini enggak, atau mayoritas? enggak sebenarnya perjalanan gua mengenal rasa sayang tuh dari mana sampai gua menemukan patah hati terbesar dalam hidup gua tuh ternyata ini loh. Jadi semua Waktu itu putusnya kenapa sih kalau boleh tahu? Boleh di-spill nggak? nanti bakal gue ceritain di show, Mas. Oke, tapi setelah berapa lama? Setelah yang terakhir itu gua ngejalanin 9 bulan kalau nggak salah. 9 bulan. Itu hubungan terlama lo? Nah, yang terlama kan gue ceritain juga 2,5 tahun. Oh, tapi yang ini malah dampaknya ngok banget. Iya, karena pada saat putus yang tahun lalu itu pas banget di tengah-tengah tur, terus tur rugi, terus emang lagi jatuh-jatuhnya. Dan putusnya karena lu suka main cewek. Nggak ada, Mas, nggak. Soalnya kan kalau gua nggak salah itu kan lu masih suka ngajak V jalan segala macam anak-anak Devita. Lah kalau Iya kan? itu mah sama anak-anak emang ramean. Iya enggak, tapi kan yang deketin cuma lu. Nggak ada ya, Mas, banyak anak-anak main. Kita nongkrong doang, Anak-anak teman. deketin semua. Temen aja, nongkrong aja sama Alip, sama Ilham, Nggak sama percaya gua Odi. bisa berteman sama perempuan. Iya, tapi kan ramean. Iya, lu pernah main ke kosan V juga kan? Karena kosan Ilham di sebelahnya kamarnya V. Iya, tapi ya udah Ilham aja ngapain masuk kamar? Enggak pernah, gue masuk ke kamar Ilham mulu. Orang gua lagi di kamar V waktu lu masuk. Lu ngapain? Ya jadi pertanyaan, lu ngapain di kamar V? Jadi ini sebenarnya tentang relationship. Tentang relationship dan di endingnya gue akan ngebahas soal keluarga. Keluarga lu. Keluarga gue. Kaitannya karena apa? Karena lu belajar relationship dari ngelihat keluarga lu sendiri kah atau apa? Iya. Pada akhirnya gue menemukan, ternyata Pola. sayang tuh seperti ini loh, cinta tuh seperti ini loh. Yang setelah gue temuin di umur gue yang sekarang. Dalam banget ya. Sebenarnya. Berarti nggak cocok kalau berlayar. Tenggelam. Tenggelam lebih lucu. Tenggelam stand up comedy special. Ditanyakan lu lagi promo ke Radit, kenapa nama show-nya Tenggelam? Karena dalam banget. Iya, tapi masa tenggelam, Mas? Diksinya itu loh, tenggelam. Gini, gue tanya nih ya, kita nggak usah ngomongin kentot, tanah kargo, gede gembul, nggak usah deh. Gede gembul apa lagi? Nih, pilih di antara 3. Berlayar, mercusuar, tenggelam. Mana yang lebih cocok jadi judul stand up comedy special? Oh, iya. Berlayar, karena berlayar tuh gue nahkodanya. Tapi tenggelam tuh diksi lucu. Ini kan pertunjukan stand up, lu kan bukan mau bikin novel. Bener. Setuju nggak? Tenggelam lucu, tenggelam. pakai tenggelam, tapi bukan tenggelam. Oh, tenggelam. Tenggelam. Ya Allah. Lucu kan? Tongkrongan banget tenggelam. Lu nggak menuruti nasihat founder lo. Iya, makasih. Tenggelam lo. Makasih Mas Panji. Cuman itu nanti ada karena di posternya juga di flyernya ada ini yang menggambarkan. Gue mau nyuruh anak Comika untuk bikin poster tandingan. Ya Allah, Mas. Tenggelam stand up comedy. Mas udah ada yang bikin, Mas. Udah dibikin. Nih, udah ada yang bikin. Sumpah ini orang sampai izin dia bikin flyer gua. Tenggelam. Tapi namanya bukan tenggelam dia. Gue Dia mau bikin tenggelam. Kita adu-aduan aja. adu-aduan apa, Mas? Nanti kan lu pasti ngasih poster ke gue. Benar. Nanti gue naikin poster tenggelam. Ada yang bikin berlayar di kapal beneran karena dikiranya gua show-nya di kapal. Ada yang bikin di kapal. Lucu aja. Ini pakai AI ya? Iya, kayaknya pakai AI. Dibikin Lucu ya banget. Allah di kapal. Untuk infonya bener, tiket tersedia di tip-tip. Bener. Iya. Cuma dibikinin sama dia di Tapi kapal. ya masih masuk berlayar. Iya. Di kapal berlayar. Padahal Benar. harusnya tenggelam. Ini kenapa kontol lu di Enggak ada, itu kayu. Masa? Itu kayu, itu nih apa namanya? Tuh, kalau gini kan Stirannya. Is, lu tuh kalau gua tanya soal love language ngerti nggak? Ngerti? Love language lu apa? Gua kayaknya love language-nya tuh quality time, word affirmation, physical touch. Tapi kayaknya lebih Jadi kan ke word ada beberapa ya. affirmation. Ada words of affirmation. Yeah. Jadi yang penting ngucap, Betul. physical touch. Iya. Yang penting ketemu nyentuh. Terus act of service. Act of service Ya. ya. Satu lagi apa? Quality time. Quality time itu apa? Yang penting Ketemu. harus ketemu. Iya. Oke, lu apa? Nomor satunya? Gua tuh nomor satunya kayak word of affirmation. Words of affirmation. Jadi ngomong mulu. Aku Iya. sayang kamu, aku cinta kamu. Iya. Aku kangen. Iya, gua Lu tuh gitu banget. sesimpel itu gua. Lu anjing. Lu bangsat. Ini gue lagi ini words of affirmation. Afirmasinya Lu begitu. goblok. Itu afirmasinya Ya kan jelek banget. diafirmasi. Iya. Oke, words of itu. affirmation nomor Iya. satu. Yang kedua? Yang kedua itu quality time.
By the way, love language itu kan bahasa cinta lu ya, bukan apa yang lu senang terima ya. Iya. Yang sering lu berikan, yang Iya. lu, oke, yang kedua tadi apa? Quality time. Quality time. Yang penting waktu, pokoknya harus sering ketemu. Iya, Wah, clingy banget ya nih orangnya. kelingi gue. Clingy lu. Gue kalau udah ketemu, misalnya kalau udah pacaran sama cewek yang udah gue sayang banget, gue bakal beda jadi dari orang-orang yang tahu gue tuh, gue ke dia beda banget. Oke, yang satu lagi tadi apa? Quality time tadi, quality time. Quality time, words of affirmation, Ya, quality quality time, time. terus fuck you. Physical touch. Ngewe. Oke. Sekarang gini. Enggak ke situ. Di antara tiga ini, Ya. dua Mm-mm. menandakan lu nggak bisa jalan atau nggak bisa punya pasangan LDR. Sebenarnya Mas, tapi gue sekarang lagi ngejalanin LDR. Sekarang udah punya pacar lagi? Udah masuk ke 3 bulan. Nggak bete dia ngeliat lu bikin spesial soal mantan? Iya, oke. Sebenarnya ada Dia bete. enggak sih. Karena enggak sih? sebelum gue mulai kepikiran untuk nulis materinya, gue izin sama dia. Karena gue menghargai pasangan gue sekarang, gue Siapa namanya? izin. Ada JJ. Oh, gue pernah ketemu ya? Pernah waktu itu Iya. Mas Panji pernah ketemu. Udah gue izin sama dia, gue bilang gue pengen ngebahas masa lalu dan dia aman aja. Dan gue bilang, Dan lu percaya? gue sih percaya ya. Gue sih percaya karena beberapa Emang nggak sensitif lu ya? masa dibilang nggak peka sih karena untungnya pasangan gue sekarang tuh dia orangnya frontal Mas. Kalau emang nggak suka langsung ngomong. Jadi selama itu ya materinya juga dia udah tahu materinya apa. JJ aja di gua mana bahas. sekarang? Lu bilang LDR? Di Bandung. Dia di Bandung. Ya makanya sering ke Bandung tuh karena ya itu. Terus gimana tuh untuk orang yang love language-nya 3 itu terus nggak ketemu, nggak quality time, nggak physical touch. Gue ketemu mulu sih Mas. Jadi lu ke Bandung mulu? Iya. Gila. Ya berarti LDR-nya nggak gitu berasa lah. Kalau misalkan dia tiba-tiba atau misalkan dia dia di Bandung apa? Sekolah, kuliah, kerja? Dia lagi kerja. Udah lulus kuliah. Kalau misalkan tiba-tiba dia kerjanya katakanlah di gua ambil yang agak Balikpapan lah gitu. Lu jadi sering ke Balikpapan? Agak dipikir juga sih gue. Agak mikir juga sih. Mungkin sebenarnya. putus ya? Nggak tahu, tapi gue agak mikir. Jadi pertimbangan gue juga. Dan dia juga nggak bisa LDR orangnya. Kalau dia love language-nya apa? Sama, dia quality time. Sama dia tuh nggak bisa LDR juga sama kayak gue. Wah, ini mah pasti selingkuh nih masing-masing nih. Astagfirullahaladzim. Enggak. Gue pokoknya kayaknya gue seminggu sekali pasti ke sana. Kan gini ya, nomor 1 di list itu adalah words of affirmation. Betul. Lu pernah nggak dalam hidup berpasangan dengan seseorang ketemu sama orang yang geli digituin? Ada kan? Ada. Ada cewek yang apaan sih? Biasa aja deh, itu agak terlalu. Cewek gue yang gimana? sekarang. Oh, dia nggak suka. Kayak agak-agak udah Iya, nggak usah kayak gitu-gitu. iya, agak getek. Ada cewek kayak gitu. Tapi gue kayak gitu. Iya, Jadi- bukannya gua nggak mau, bukannya gua pengen mengubah lu, cuman nggak nyaman gua kalau Iya, kayak gitu. gue asli kayak gitu loh. Oh. Gue ya yang sekarang. Tapi kalau lu nggak pernah words of affirmation ke gue? Hah? Ke gue? Saya mah selalu bilang, Mas keren Mas Panji. Enggak. Idola, keren. Iya, kemarin nonton Mensre aja, merinding. Kira apa? Banyak selalu, hantu? Bukan banyak hantu, banyak penonton. Hmm. Selalu, Gus tuh selalu selawatin, pengen suatu saat bisa kayak gini, makanya produktif gitu. Lu sekarang pacaran sama orang yang love language-nya bukan words of affirmation. Tapi lu pernah nggak ketemu sama yang klop banget? Words of affirmation juga, ya quality time juga. Dia senang nerima semua love language lu. Iya, pernah. Si mantan ini. Iya. Terus kenapa putus ya? Lu ya selingkuh ya? Enggak. Dia selingkuh. Pindah agama. Pakai tato. Bandel banget. Gue pacaran sama orang Yakuza. Enggak. Kayaknya Cuma sih emang nggak sesuatu bisa yang aja. buruk nih. Kayaknya buruk nih. Sampai kepikiran. Mengubah lu nggak putus itu? Kejadian putus itu mengubah kepercayaan lu terhadap cinta, cara lu dalam menjadi atau menjalankan hubungan, mengubah lu nggak? Cukup mengubah. Hmm. Cukup mengubah sudut pandang gue ke Jadi parno. iya, terus jadi ada kekhawatiran lebih kayak Iya kan? takut. Apalagi quality time dan physical touch, ceweknya di Bandung, parno dah tuh. Iya sih. Makanya sering ke Bandung. Iya, makanya jadi sering ke Bandung, sering video. Gue tuh orangnya call person banget, jadi setiap kegiatan malam pasti video call. Sleep call? Enggak sampai sleep call, dia nggak suka. Oh, dia nggak suka sleep call? Nggak suka. Cuma Oke. ngobrol, udah. Awake call? Apa tuh? Awake call. Awake call? Telepon pas bangun. Awake call. Iya.
Iya kadang. Semua orang juga telepon pas bangun. Iya, kalau tidur mah nggak nelpon, kepencet. Itu mah normal. Itu mah normal. Oke. kepencet. Oh gitu. Iya, tapi dia orangnya nggak yang sleep call gitu. Beres ngobrol capek, udah tidur, matiin, udah istirahat gitu. Gue nggak tahu sisi ini dari Rais. Kalau yang kemarin sisi gelap, ini sisi apa ya? Sisi lembut. Sisi lembut stand up comedy special. Namanya Allah berubah-berubah. Kemarin sisi gelap, sisi lembut, sisi terang, sisi religi. Yus. Gue nggak tahu ini soal lu, Is. Apalagi kira-kira yang gue nggak tahu soal lu ya. Lu kalau Gua kegiatan pacaran favorit, contoh, Oke. gue di mobil. Itu kegiatan pacaran favorit gue. Di mobil berdua dengan musik ngobrol, Oke. sempit, private, asik, Betul. Kayaknya berlayar. enggak berlayar. Itu dulu berlayar. Iya berlayar, cuman kan kegiatannya kan. Berlayar. Enggak, kegiatan yang lu bilang favorit kan kalau Iya. misalkan sama pasangan. Kayaknya Maksudnya selain ngewe. enggak ada Masya Allah. Kayaknya bermobil juga deh. Berkendara. Gua kan emang belum punya mobil, cuma kan kalau ke Bandung gua sewa mobil dan gua ngerasain ada intimate-nya gitu. Iya kan? Berdua ngobrol, ada lagu. Pemandangannya berubah-ubah mulu. Betul, di perjalanan terus Iya. ngomongin hal sekitar, Iya. kayak banyak yang diperbincangkan. Iya, iya. Karena banyak teman-teman dekat gue sih tahu sih. Gue tuh kalau emang udah sayang bisa jadi tolol gua. Kayak gimana contohnya? Ya kayak gua sekarang nih bisa seminggu sekali ke Bandung, di sana bisa 3 hari, 4 hari gitu. Terus apa Selama ya? duitnya masih ada emang nggak tolol sih. Iya, maksudnya selagi kalau itu sih gue nggak pernah mikirin Mas. Maksudnya kayak ya udah, yang penting gue ketemu, bisa main sama dia, jalan sama dia, udah dia happy gitu. Bandung lagi, gue selalu bilang Bandung tuh kota yang tepat untuk jatuh cinta. Iya. Nggak tapi tahu emang- kalau sekarang, kalau dulu sih ya. Tapi sih Bandung kayaknya emang tempat yang cocok untuk apa ya? Pacaran sih. Iya, Mas. benar. Indah, Betul, sejuk. betul. Itu kalau misalkan lu berkendara di Bandung, lu jalan-jalannya aja enak. Bener. Terus udah gitu Benar. dari satu titik ke titik, sejam tuh udah jauh loh. Kalau di Bandung, Iya. sejam tuh udah nyampe mana gitu. Iya. Iya kan? Iya. Kalau di sini kan sejam baru nyampe mana. Betul, karena macet. Betul. Habis itu jajanan masih relatif murah dibandingin sama Jakarta. Iya. Kamar hotel juga. Ya karena gue nginep di sana. Nggak usah begitu tatapannya. Karena kan gue nginep di sana pasti kan berhari-hari gitu. Iya. Nggak nginep di kosannya dia. Enggak, dia kan sama orang tua. Oh, nggak nginep sama orang tuanya dia. Enggak, gue main aja, main ke rumahnya Iya. gitu. Udah. Lagu yang paling sering didengerin ketika di mobil. Dia Kendrick Lamar, terus SZA. Loh, kok hip hop semua nih? Dia R&B banget. Dia seneng SZA. SZA, suka banget dia. Bahkan dia tuh pengen banget nonton konsernya gitu. Oh. Dia Bukannya SZA waktu itu pernah kesini? Nggak tahu, gue malah baru tahu SZA dari SZA dia. itu karena dia nyetelin mulu gitu. Kendrick Lamar kayaknya paling dekat Australia. Iya, kayak gitu-gitu. Terus tensi. Gua mah kalau jadi lu sih gua beliin tiket. Kalau misalkan emang dia jodoh gua dan emang udah kenapa? Kan udah pacaran. Ya maksudnya kan kalau udah nikah dan kenapa enggak? Kenapa gitu. harus nunggu nikah? Ya maksudnya ya. Emang nggak mau ngebahagiain dia hari ini? Tapi kan Kalau misalkan bulan depan ada Kendrick Lamar Di- ada Kendrick Lamar dan SZA di Bojong- Sydney. di Sydney. Jangan di Bojong Kenyot. Kalau Bojong Sari gua samperin dekat rumah gua. Ya kan cinta, kan iya, cinta. iya Mas. Kurang kan, act of service sih. gue ngomong kurang. doang. Ini nih. Ngomong doang. Ngomong doang, ya ampun. Kalau lu sendiri kalau lagi di jalan sama dia senengnya dengerin apa? Wah, gue pasti ngalah. Kalau musik dia pasti full. Tapi gue juga beberapa jadi suka lagunya gitu. Apa lagu Kendrick favorit lu? Aduh, lupa judulnya. Yang kemarin rame tuh Mas. Gampang Suling. Gampang sulit. Kagak apaan. Kagak. Yang kemarin rame di apa? Food at handball ya? Not Like Us. Iya, Not Like Us gue suka itu. Kalau Itu. SZA? SZA, aduh nggak tahu judulnya cuma apa. Oh dia suka banget ini. Abel. Abel. Abel tuh si Adele. Abel. Adele. Abel. Enggak, Abel. Nama panggungnya, nama aslinya Abel. Abel Cobra. Ebel. Itu mah Ebel, masa ngelurusin sendiri. Aduh, apa namanya ya? Oh, The Weeknd. The Weeknd. Dia paling favorit Hubungannya The sama Weeknd. Abel apa? Nama vokalis aslinya Abel. Oh. Gue juga tau dari dia. The Weeknd. The Weeknd dia suka banget. Agak aneh sih Dia suka banget lagu. orangnya. Nah, kenapa nih? The Weeknd kan? Iya, The Weeknd. Iya. Dia suka itu, suka banget bahkan. Kayaknya nomor 1 itu deh. Oke. Si The Weeknd itu. Terus setelah ini hubungan ini kan atau gue ganti pertanyaan. Ketika menjalankan hubungan kan ada hasrat untuk nanya mantan dia nanya mantan lu. Sehingga ada sedikit perbandingan.
Ini nih yang agak-agak suka jadi pembahas. Kayak gitu pasti kayak akan ribut deh. Karena dia nggak suka ngebahas masa lalu. Tapi dia suka nanya masa lalu lu? Enggak. Lu suka nanya masa lalu dia? Atau pernah? Enggak juga sih. Kayaknya tapi pernah ngobrolin, tapi yang ngalir aja gitu, bukan yang emang pengen cari tahu gitu. Cuma ngobrol, akhirnya ngobrol masa lalu satu sama lain, udah. Soalnya kan agak wajar karena kita jadi tahu apa yang waktu itu tidak berhasil dia dapatkan atau apa yang jadi isunya dia, sehingga gue akan coba, kalau gue cinta Rais, gue akan coba berikan itu pada dia. Iya. Tapi dia nggak nanya kayak gitu. Enggak, cuman akhirnya gue tahu backstory dia sama yang masa lalunya, dia juga tahu backstory gue. Yang kopral itu. Kopral Opan. Mantannya dia. Enggak ada, bukan kopral. Orang PLN ya? Enggak tahu, enggak tahu juga. Apa sih? Orang Bang? BTN? Bukan. Apa sih? Mantannya dia apa? Apa? Lawyer. Anjay. Sekarang Anjay. pacarnya penjahat. Wah, enggak ada penjahat, enggak ada. Jauh ya dari lawyer ke pelawak. Iya, makanya. Suka minder nggak? Gua minder sih kayaknya enggak deh, ya udah. Gue percaya kalau dia emang udah mau sama gue, berarti emang dia terima gue semuanya. Gue percaya akan itu sih. Lu masih percaya love language? Gue percaya love language. Percaya sih, Mas. Waktu lu pacaran sama mantan lu yang dibahas di sini, love language-nya lu nggak nabrak sama love language? Enggak. Tapi putus-putus juga. Iya. Jadi sebenarnya salahnya di mana? Apapun yang terjadi, yang memicu putusnya, itu kan cuman efek. Betul. Dalemannya apa? Menurut lu? Ada faktor lain. Nah, itu gue bakal ceritain di show lagi, tapi Nggak bisa? nggak bisa, Mas. Tapi Kan ada hal yang maksudnya bukan misalkan putus gara-gara berantem, bukan berantemnya yang lagi gue bicarain nih. Tapi apa di balik semua itu yang kemudian menghasilkan berantem? Ini juga nggak bisa diangkat. Jadi penasaran gue. mungkin sebenarnya kayak, aduh gue nggak ngerti ya. Maksudnya POV cewek kan pasti ada POV-nya lah. Cowok juga ada POV-nya. Cuman terkadang emang dua orang, kayaknya sekarang tuh gue mikirnya orang ngejalin hubungan tuh emang nggak bisa ngebelain egonya. Gimana caranya dua-duanya bisa saling nerima egonya tuh harus diturunin. Ini kadang nurunin. Tinggal momentumnya aja. Cuman terkadang kalau tinggi-tinggian kayak nggak ketemu jalan tengahnya deh. Pasca putus, lu sempet curhat ke temen tapi perempuan nggak? Pernah, iya. Ke Neneng waktu itu. Terus waktu itu dia ngomongnya apa? Masuk akal nggak masukannya dia? Masuk akal. Masuk akal. Dan bahkan gue malah diomelin sama dia. Kenapa lu sampai segitunya? Kenapa sih lu sampai segitunya? Jangan langsung diomelin juga, Mas. Kan Maksudnya gue ngikut sama nenek. Iya. Cuman waktu itu gue bilang, gue tuh nggak nyari pembelaan. Cuman dia tahu gue kayak gimana ke pasangan gue. Jadi gue diomelin. Lu tuh emang kalau udah sayang bego banget sih gitu. Oh dia ngerasa lu bego. Harusnya nggak usah gitu-gitu banget. Kayaknya gue udah ngerti sini arahnya. Nih. Iya kayak gitu. Oke. Gitu. Oke. Iya, makasih Mas. Makin kencang, kayak mau manggung stand up gua. Ditepokin dulu. Itu sama ini, maaf, ini, yang koreknya ini. Kayak Zippo ini. Iya, ini. Oke, itu. Sama bahas keluarga sih nanti Mas. Pengen bahas keluarga. Bapak, ibu. Iya. Masih ada dua-duanya? Masih ada. Lu anak keberapa? Anak pertama. Gua tulang punggung. Nah, gua ngebahas itu juga, anak pertama tulang punggung, patah hati. Di keluarga lu tulang punggungnya? Ya. Kontrolnya siapa? Ya nggak ada. Loh, kalau ada tulang punggung pasti ada tangan, Ya, ada maksudnya pantat, ada bukan porsi ini, bukan apa namanya. Ya gua Sorry, tadi lu anak keberapa? Dari berapa? Yang pertama dari berapa saudara? dari 2 bersaudara. Dua-duanya laki. Oh, cuma berdua. Cuma berdua. Jaraknya jauh nggak? Jaraknya cuma beda 4 tahun ya, paling 5 tahun gitu. Lumayan lah. Akrab. Sama adek gua akrab. Akrab. Adek lu Ambon juga? Ya sama kan bapak gua Ambon. Masa adekku tiba-tiba orang Klaten? Ya mana gua tahu, namanya juga kuasa Allah. Nggak, harusnya lu tahu, bukan mana gua tahu. Jawa ya, namanya juga maunya Allah. Masa bisa Terus berubah? kan, agama lu apa? Katolik ya? Islam. Sorry, Islam. Iya, Islam. Terus bapak ibu lu sendiri ini umur udah berapa? Umur kayaknya udah 50 ke atas tuh, Mas. Udah 50 ke atas. Sehat apa sakit? Ya, alhamdulillah sekarang sehat. Udah lewat masa sakit? Sempat sakit? Sempat sakit, bokap gue tuh kayak udah operasi sakit-sakitan, tapi sekarang udah alhamdulillah sehat. Operasi apa? Kaki? Enggak, jantungnya bocor. Oh, iya. Jantungnya bocor? Iya, dulu sampai operasi gitu, tapi alhamdulillah udah sehat sekarang. Terus, lu suka kepikiran gak sih bahwa lu tuh menghitung hari menuju kehilangan orang tua lu? Ini, aduh, makanya sebenarnya
di show gue salah satunya akhirnya gue menemukan Mas. Ketakutan gue adalah kalau orang tua gue nggak ada. Karena ada momen di Padahal mana nggak terhindarkan tuh. iya, gue di umur sekarang tuh kayak gue lagi keluar gini nih malam. Kalau misalkan udah dapat nomor dapat telepon dari orang rumah, gue tuh mikirnya adalah ada apa nih, ada kejadian apa Iya, di betul. rumah. Udah ada ketakutan itu gue Betul, sekarang. gue juga ada kayak gitu-gitunya. Di umur gue yang sekarang kayak setiap keluar rumah ada telepon dari rumah, terus kayak aduh ada apa ya, Udah ada kekhawatiran itu gue. Dan gue mengenal apa artinya rasa sayang dan cinta. Gue nemu momen di rumah, gue keluar dari kamar mandi waktu itu, terus ngeliat bokap sama nyokap gue lagi bercanda di teras. Mereka tuh bercanda-bercanda, terus gue kayak tiba-tiba gue ngeluarin handphone aja, gue rekam mereka, terus gue mikir gue bisa ngeliat kebahagiaan ini sampai di umur berapa ya gitu. Makanya disuruh. Makanya lu berhenti narkoba. Nggak ada. Kalau lu berhenti narkoba, Nggak umur ada, lu Mas. panjang. Tapi gue nggak narkoba Mas, amit-amit. Ganja tuh narkoba loh. Tapi nggak ganja juga, nggak juga. Lucu juga ya. Itu udah ada kekhawatiran itu, gue udah ada ketakutan itu, makanya ntar di show tuh pengen ngebahas orang tua. Emang berat show lu. Kilogram. Timbangan. Buset, jadi ganti lagi show gue. Timbangan dalam Komedi Oh, iya, Spesial. udah berlayar, tetap berlayar Mas. Lucu juga ya. Itu. Lu pengen punya hubungan seperti orang tua lu juga kah? Karena tadi waktu lu bilang, gue sampai umur berapa ya bisa ngeliat kayak gini? Ya. Gue pikir lu bakal ngomong, gue gitu juga nggak ya suatu hari nanti? Iya, akan ada ke sana. Karena gue ngelihat mereka berantemnya mereka, bahagianya mereka, happy-nya mereka, sedihnya mereka tuh gue ada di sampingnya. Karena kan gue anaknya kan, jadi gue tahu oh ini nih caranya menjalani sebuah hubungan. Apalagi gitu. kan kalau di Kristen emang nggak boleh cerai kan. Di Iya. agama Kristen kan apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipersatukan oleh manusia. Orang tua lu kan Kristen. Enggak, Islam, Muslim juga kok. Tadi lu ngomongnya. Enggak ada, gue bilang. sih, Gua gua enggak ada orang gue bilang Islam. Tapi emang Islam. spesial lu tuh kayaknya sangat. Ini bisa jadi ya, bisa jadi ini salah satu spesial yang bikin orang nempel sama Rais untuk waktu yang sangat lama. Iya, iya. Kalau sisi gelap ya, lu kan ngomongin hal-hal yang di luar gua sih. di luar lu betul, kan. betul. Jadi perspektif lu, Iya. orang seneng karena gue juga pengen ngebicarain ini. Benar. Kalau si kilogram ini, Berlayar, timbangan ini, berlayar, tenggelam ini, berlayar Mas. ini bisa bikin orang bilang, anjing ternyata gue sama deh. Dalam banyak hal gitu, Iya, mungkin kali ya. dengan Rais. Mungkin sih. Karena ujung-ujungnya kan orang nggak nonton stand up, orang nonton siapa, gue selalu bilang kayak gitu Iya. kan. Dan lama-lama orang akan pro atau sangat mendukung Rais, nggak logis aja. Lebih karena ngedukung Rais itu sama dengan ngedukung gua. Karena gua sama Rais tuh kayak sama gitu, merasa relatable. Iya. Iya. Lebih pengen. Harga tiket lu kemahalan 1,5 juta ya? Enggak ada Mas. Hah, berapa Enggak duit? ada. Yang di Jakarta tuh, Jakarta di mana venue-nya? Jakarta kayak di Kalibata kayaknya Mas, di Trilogi. Tapi nanti Oh, akan oke. diupdate. Di tempat You Raise Me Up juga. Ya, ya. Dan gua di show ini Mas, di final nanti, gua tuh punya cita-cita. Jadi pelaut, No. Gue punya cita-cita, nggak jadi cita-cita kecil Nakoda. gue sih, bukan, ABK, bukan, kapten. bukan juga cita-cita kecil gue tuh gue pengen ada foto keluarga. Ih lucu. Nanti di ending gue pengen Bokap nyokap bokap nyokap adik Adik. gue datang, terus nanti pengen foto keluarga bareng penonton gue. sama Elsa. Siapa Elsa? Pacar lu? JJ. Ya, sama JJ. Ganti lagi. Itu gue pengen itu ngelakuin banget. itu. Karena gue nggak punya foto keluarga. Hmm? Gue nggak punya foto keluarga Sama sekali. sama sekali. Karena susah atau karena nggak ada waktu atau Karena emang keluarga gue ya mungkin bukan orang ada sih, dari awal emang bukan orang ada. nggak ngerasa itu perlu ya? Tapi gue ngerasa di umur gue sekarang kayaknya perlu deh. Tapi ada foto-foto waktu kecil. Ada foto-foto kecil ada. Tapi lu nggak pernah foto keluarga yang kayak bareng-bareng gitu. Iya, nanti tuh ntar gue jelasin kenapa gue bikin foto keluarga tuh di sana. Oh sorry, opener Opener di tour dan di Jakarta. yang di tour itu nanti di Jogja, di Bandung itu ada Ilham Setiadi, Mas. Oke. Ilham Setiadi. Di habis itu Bandung, Balikpapan ada Pagamayel. Gamael. Habis itu di Jogja itu ada Rio Dumatubun. Di Bali itu ada Alif Rivelino sama Yuda Yuts. Berdua. Iya, betul. Terus habis itu di Yang Palembang. di blok sama Ernest. Hah? Yuda Yuts. Apa iya? Iya. Gue baru tahu lagi. Tanya aja. Kok Ernest goblok? Iya, dia di blok sama Ernest. Lucu banget Iya, ya emang lucu banget. Allah. Padahal tua lo tuh orang. Lebih Iya. tua dia daripada gue lo. Bener, bener. Terus? Di Palembang itu ada Ate. Di Jakarta itu ada Yono Bakri dan juga Arif Didu.
karena Yono Bakri sama Arifdi itu tuh menggambarkan dua perspektif dari yang lagi bahagia di percintaannya sama dari POV orang tua. Oh, sangkain yang nggak bahagia dengan pernikahannya. Enggak ada dua perspektif itu aja pengennya. Oke. Tiket bisa dibeli di Tip-Tip. Di Tip-Tip, Mas. Search aja Tenggelam Berlayar. Berlayar. Ya. Atau Rais. Ya, Rais Merasa Besi. Ada lagi informasi penting yang perlu keluar tapi gue belum tanya. Udah itu sih, Mas. Cuma pengen yang di Jakarta terutama yang final pengen banget mewujudkan cita-cita itu, pengen foto bareng sama penonton-penonton yang hadir juga sih nantinya. Hadirlah kalau begitu. Itu. Rencananya gue juga akan hadir. Siap. Kalau judulnya jadi Tenggelam. Enggak, Mas. Oh, sama ini, Mas. Waktu itu di podcast Ancur ada penawaran, kan suka banyak yang ganti-ganti nama. Gua akan melakukan ganti nama di Kota Tour dengan syarat 1 titik 10 juta. Apapun nama show-nya. Maksudnya ada yang apa? Kalau misalkan nyawer 10 juta. Ya, misalnya satu orang nih, orang mana nih, nyawer 10 juta di Kota Bandung, namanya Jangan Berlayar. Jadi ini. Oke, gue yain. Oke, kalau gitu. Ngubunginnya berarti DM atau DM. mention. Bang, DM. gua mau bayar 20 juta, gue bayarin 2 kota. 2 titik. Iya, itu bukan Jakarta ya, cuma Kota Tour doang. Gue bayarin 1 kota. Judulnya Tenggelam. Tenggelam. Yang di Jakarta. Jangan Jakarta, Mas. Lu nggak bilang Jakarta nggak boleh. Kan dari Kota Tour doang, Jakarta enggak, cuma Kota Tour. Cuma Kota Tour. Tadi kotanya apa aja? Bandung, Balikpapan, Jogja, Bali, Palembang. Bandung kota pertama. Bali Tenggelam. Bali. Gue bayarin 10 juta, Bali Tenggelam. Bali. Iya. Bener nih, Mas? Bener, fix. Beneran? Fix. 10 Tenggelam. juta, Tenggelam. Pakai E ya, Tenggelam. Tenggelam. Bener ya? Bali, deal. Oke. Deal. Ayo orang-orang kaya, masuk semuanya. Keluar tuh, sekentot 2 kentot, semua keluar tuh. 10 juta, Bali udah tenggelam. Tenggelam. Bali tenggelam. Astagfirullah. Itu dia, nanti gue transfer. Sampai nggak kejadian, Is. Siap. Awas lu. Gue bakal posting nanti. Tenggelam. Iya. Bener ya? Iya. Ganti semua, jangan cuma 1 poster doang lo. Iya, nanti tenggelam. Nanti pas lu di Bali, selamat datang di Tenggelam, secara spesial. Karena udah dibayarin Bang Panji 10 juta. Iya, oke, Ya, tenggelam. udah ke Radit belum? Udah. Radit tinggal bayarin. Enggak. Tahi lu di lu. Itu kesempatan lucu lo. Lu bisa bikin Balikpapan sekentot 2 kentot, duitnya lebih banyak daripada gua. Lupa gue ngomong ini, Mas. Wah, tolol lu Gue emang lupa. Lu mau kemana lagi? Apanya? Lu promo media visit mau kemana lagi? Belum. Kayaknya udah. Cing Udah Abdel? deh. Cing Abdel udah lagi. Fuck lah. Cing Ya Abdel udah, udah. nggak apa-apa lah. At least Bali tenggelam. Nanti kalau nggak pas lagi saya posting, nanti saya mentionin orang-orang itu. Untuk Bali, gua ganti judul nggak mau tenggelam. Judul spesialnya jangan tenggelam. Jadi apa? Gue yang bayarin 10 juta kan, terserah gua kan? Iya, tapi yang masuk... Bom. Bom ya? Masa bom? Iya, bom Bali. Jangan bom, Mas. Tenggelam kali? Tenggelam ya? Tenggelam lucu. Oke, Oke, tenggelam. kalau gitu. Siap. Jangan lupa disikat tiketnya di Tip-Tip. Semua kota namanya berlayar kecuali Bali, namanya Tenggelam. Siap. Kita tunggu apakah ada lagi yang mau ngasih 10 juta ke Rais. Terima kasih banyak, Rais. Terima kasih, Mas Panji. Thank you. Bye-bye. Thank you.